Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebenaran yang Menghidupkan. Matius 6 ayat 19-21 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kita tentu mengenal ayat ini, tapi kalau jujur, sebagian besar kita belum menghidupinya. Padahal, kalau ayat ini kita terima sebagai suara Tuhan dan kita hidupi, kita akan melihat dimensi hidup yang berbeda. Sulit dijelaskan, namun orang di sekitar kita pasti akan merasakan perubahan dalam diri kita. Begitu juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita hafal, tapi apakah kita sudah benar-benar melakukannya? Faktanya, mungkin yang lain yang kita utamakan, dan kerajaan Allah hanya sebagai tambahan. Ayat lain, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kerajaan ini kepadamu." Lukas 12 ayat 32. Kerajaan Allah diberikan kepada kita. Sungguh, ini kesempatan berharga. Tapi mengapa orang tidak senang? Pasti ada yang salah dengan semangatnya kalau sampai surga bukan hal yang menarik lagi bagi dirinya. Tentu tidak ada seorang pun yang mau ke neraka, tetapi sebenarnya juga tidak mau ke surga. Bagi orang-orang yang memiliki komitmen untuk mencintai Tuhan, memberikan segalanya untuk Tuhan dengan tulus, Tuhan pasti menggarap. Tidak heran apabila Tuhan menghajar supaya level kita naik. Tuhan mengajar kita untuk memindahkan kita dari filosofi hidup anak dunia ke prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Saudara, hidup itu tragis. Namun jangan sampai ini membuat kita pesimis, lalu kurang bahagia di dalam Tuhan. Kita memang pesimis menghadapi dunia, di mana dunia tidak bertambah baik dan menjanjikan. Maka, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, kita mau cari apa lagi? Sementara kita tahu kekayaan, kebahagiaan, dan kepuasan seperti apapun tidak dapat menandingi kemuliaan yang Tuhan janjikan.
Itulah sebabnya Paulus menasehatkan asal ada makanan, pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Jujur, prinsip hidup seperti ini bukan prinsip hidup kebanyakan orang. Tapi seperti itulah hidup Yesus sampai ia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Saudara tahu, ini jawaban Tuhan Yesus ketika orang berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Pertanyaannya untuk kita renungkan, semisal kita hidup pada zaman Tuhan Yesus, apakah kita akan mengikut Tuhan pada waktu ia ditangkap? Jangan-jangan kita seperti Petrus yang menyangkal. Lebih konyol lagi kalau seperti Yudas. Hari ini tidak sedikit orang Kristen yang seperti Petrus. Memang tidak menyangkal dengan kata-kata, tapi menyangkal dengan perbuatan. Atau seperti Yudas, itu pun tidak sedikit. Memang tidak menjual secara harafiah, tetapi tindakan hidupnya menyatakan bahwa ia menjual Tuhan. Orang seperti ini pasti ketakutan ketika menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti. Tetapi hal ini kiranya tidak membuat kita jadi kendor. Kita harus tetap bersemangat sebab kita mau berubah dan mengubah orang menjadi mempelai Tuhan. Supaya kita semua dilayakkan untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memimpin sesuai dengan pengertian tingkat rohani dan keadaan kita masing-masing. Jangan bergantung pada siapapun. Pada umumnya kita telah memiliki cara berpikir yang sudah salah atau rusak. Sehingga kita tidak memahami maksud ucapan Tuhan Yesus, kumpulkan harta di surga bukan di bumi, di mana hartamu di situ hatimu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, asal ada makanan pakaian cukup. Kita nggak bisa memahami semua itu. Mengapa? Karena kita tidak berani mempertaruhkan 100% hidup kita untuk kebenaran firman. Seharusnya demi kebenaran ini, apapun kita lakukan, sehingga Roh Kudus akan menuntun kita. Hanya dengan demikian, ucapan Yesus tersebut dapat kita alami sebagai suatu kebenaran yang menghidupkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.